Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu? Mudah-mudahan semuanya anak ibu dan sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat dengan rezeki berkah dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak ibu, di pertemuan ini kita masuk kepada buku tema 3, yaitu tokoh dan penemuan. Di tema 3 ini kita akan khusus mempelajari nada dan musik untuk bernyanyi. Insya Allah di pertemuan minggu depan kita sudah masuk kepada buku tema 4-nya. Baiklah, kita mulai pelajarannya nak dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka buku paket dan juga LKS-nya. Nah, apa itu interval nada? Nah, interval nada juga dikenal sebagai jarak antara dua buah nada. Berarti seperti selisih ya. Kedua nada yang dimainkan secara bersamaan dikenal dengan sebuah harmoni interval. Apabila dua nada dimainkan, salah satu kemudian disusul dengan nada yang lain, dikenal dengan sebutan melodi interval. Apa tujuan mempelajari ini? Agar kamu dapat bernyanyi dengan lebih baik. Perhatikan contoh interval nada berikut. Bisa anak ibu lihat ya. Ada nada C, D, E, F, G. Ini dia. C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, di sini ada dia ya. Kemudian bisa anak ibu lihat, jarak C ke D itu adalah 1. Ya. Kemudian, sebentar ibu inikan dulu. Jarak C ke D itu 1. Jarak D ke E 1. Jarak E ke F setengah. F ke G 1. G ke A 1. A ke B 1. B ke C 1. Nah, coba lihat. Di antara dua nada berurutan ada yang berjarak 1. Contohnya, ini C ke D 1 karena D ke E juga 1. Jadi berurut dia, ini jaraknya 1, 1. Dan ada yang berjarak setengah, yaitu E ke F, ini setengah. Sebagai contoh, jarak antara C dan D adalah 1. Nih yang ibu tunjukkan tadi ya, ini jaraknya 1. Di sisi lain, jarak antara E dan F adalah setengah. Nih, jarak E dan F di sini setengah. Interval nada di atas merupakan interval nada pada tangga nada mayor yang menggunakan nada C sebagai nada dasarnya. Ya. Nah, contoh lagi, jarak antara nada C ke F berapa, nak? Coba dihitung. C ke F berapa? Iya, betul. C ke D 1. D ke E 1. E ke F setengah. Maka jaraknya ini ada berapa? 1 tambah 1 tambah setengah. Berapa? 2 setengah. Nah, kemudian berapakah jarak dari, misalnya ibu sebutkan lagi, nada G ke B? Berapa? Iya, betul 2. Karena G ke A itu 1, A ke B 1. 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Oke, paham ya nak ya? Untuk jarak itu berarti dia itu dijumlahkan. Kita lihat lagi, apakah kamu suka bernyanyi? Oh, ada yang suka, ada yang tidak ya nak ya? Saat bernyanyi, kamu perlu memperhatikan intonasi, ekspresi wajah, sikap tubuh, pelafalan, artikulasi, dan juga pernapasan. Nah, kamu juga harus memperhatikan tinggi rendah nada, kuat lemah bunyi, irama, dan tempo lagu saat bernyanyi. Nah, untuk bernyanyi itu nak, ada caranya. Yang pertama ada yang bernyanyi sendirian atau disebut dengan nyanyi solo ya.
Ini dia. Ada yang secara berpasangan dan ada yang beregu. Beregu itu atau berkelompok. Pasti anak tahu ya. Bernyanyi solo tentu berbeda dengan bernyanyi secara berpasangan maupun beregu. Nah, namun saat bernyanyi secara berpasangan atau beregu, kamu juga memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, ketika bernyanyi secara kelompok atau beregu atau berpasangan, perhatikanlah kekompakan. Nah, apa tujuannya? Apabila kekompakan antara penyanyi tidak terjaga, lagu yang dinyanyikan tidak akan terdengar indah. Jadi bisa berantakan kalau kita dengar ya nak ya, nggak enak di telinga kita. Yang kedua, formasi. Saat bernyanyi, berpasangan atau berkelompok, kamu perlu menentukan formasi dulu. Apa tujuannya? Nah, ini formasi bernyanyi adalah posisi penyanyi dan pasangannya saat bernyanyi. Berarti dia posisi letaknya. Tujuannya agar pergerakan seorang penyanyi saat sedang bernyanyi tidak mengganggu penyanyi yang lain. Jadi kalau misalnya si A berada di posisi kiri, si B di kanan, gak mungkin nanti bisa mereka tabrakan. Biar tidak tabrakan bagaimana? Perlu yang namanya latihan di atas panggung sebelum tampil. Yang ketiga, pembagian lagu suara. Apa tujuannya? Lagu yang dinyanyikan akan terdengar lebih indah karena adanya variasi suara. Ya, jadi berbeda-beda dia. Nah, bernyanyi solo. Pada subtema 1, yang tadi subtema 1 ya nak ya, ini masuk subtema 2. Kamu telah bernyanyi bersama teman sebangkumu. Ini nggak bisa kita praktekkan ya. Nanti bisa lihat di LKS atau buku paket. Di situ ada lagu-lagu daerah, boleh nyanyikan sendiri. Bernyanyi solo adalah bernyanyi yang dilakukan oleh satu orang. Artinya hanya satu orang saja yang menyanyikan itu. Kalau 2 Bu, berarti sudah berpasangan. Kalau 3, berarti sudah berkelompok atau beregu. Terdapat beberapa hal yang perlu kamu perhatikan saat bernyanyi. Apa saja Bu? Yang pertama, intonasi, ekspresi wajah, sikap tubuh, pelafalan lirik yang tepat, artikulasinya. Jadi ketika menyanyi itu perlu ada yang diperhatikan. Makanya belajar bernyanyi. Kemudian, agar dapat menguasai hal-hal di atas dengan baik, kamu perlu melakukan latihan secara rutin. Hal ini perlu dilakukan mengingat kamu akan menjadi pusat perhatian. Ya, ketika kita bernyanyi, pastikan orang melihat kita atau penonton melihat kita. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita menjadi lebih bagus di atas panggung. Apa tujuannya kita berlatih? Akan memiliki kepercayaan diri saat tampil di panggung. Juga kita dapat menguasai lagu secara keseluruhan. Jadi lagunya itu lafalnya itu kita hafal. Jadi nggak lupa-lupa nanti gitu nak ya. Oke? Nah, kita lanjutkan. Oh ya, kemudian ini ketika kita latihan juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya, menyanyi dengan waktu yang terlalu lama akan menyebabkan kelelahan otot, memberikan tekanan untuk mencapai not-not tertentu bisa merusak pita suara. Jadi ketika latihan juga ada jadwalnya, tidak latihan terus biar tidak rusak pita suara kita ini. Dan perlu istirahat juga. Memainkan alat musik. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah menyanyikan lagu Mariam Tomong. Nah, di sini tidak bisa dinyanyikan ya. Bisa nyanyikan sendiri nanti di rumahnya nak ya. Ini lagu daerah yang berasal dari Sumatera Utara. Alat musik yang digunakan adalah alat musik melodis. Nah, harus tahu pengertian alat musik melodis. Yaitu alat musik yang bernada, ada nadanya. Contohnya pianika, recorder, kolintang, harmonika, dan masih banyak lagi. Oke?
Nah, sebelum memainkan alat musik, kita dapat berlatih membunyikan nada-nada menggunakan alat musik tertentu. Nah, ini dia. Ada yang namanya interval prim. Interval ini adalah nada dari nada satu ke nada yang sama. Jadi jaraknya 0. Contoh do ke do. Itu jaraknya 0, tidak ada. Interval sekon, tulisannya sekon ya. Nah, adalah interval nada dari satu ke nada kedua di atas atau di bawahnya. Atau jaraknya satu nada. Misalnya do ke re. Do, re, mi. Do, re. Yang tadi kan C, D, ya kan? C ke D jaraknya satu, berarti do, re. Itu dia, nak. Interval thirds, yaitu dari nada satu ke nada ketiga. Interval ini memiliki jarak 2 nada. Berarti tadi C, D, setelah ini kan ada lagi. Nah, jaraknya itu 2. Oke? Interval quart yaitu interval 4 nada. Memiliki jarak 2,5. Misalnya do ke fa, re ke sol, mi ke la, dan sebagainya. Berikutnya interval quint, yaitu interval 5 nada, memiliki jarak 3,5. Interval sek itu interval 6 nada, jaraknya 4,5. Interval septim, interval 7 nada dengan jarak 5,5 nada. Dan yang terakhir, interval oktav atau interval 8 nada dengan jaraknya 6. Ya. Jadi ada 8 jarak nada. Ini harus diingat ya, nak ya, yang Ibu garis bawah ini. Memainkan lagu dengan alat musik. Selain dengan menyanyikan lagu, dapat dimainkan dengan alat musik saja, nak. Jadi nggak ada lagunya, cuman musiknya aja. Nah, memainkan lagu menggunakan alat musik tanpa nyanyian disebut musik instrumental. Musik instrumental dapat ditampilkan menggunakan satu atau beberapa alat musik. Ya. Oke, kita lanjutkan. Masih ingat lagu dengan apuse? Lagu daerah pasti tahu ya, nak ya. Nah, permainan musik dinyanyikan oleh, ini kan bisa kelompok. Permainan musik yang dinyanyikan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dengan satu alat musik dinamakan ensemble. Ensemble. Jadi secara bersama-sama. Alat musik yang biasa digunakan adalah alat musik ritmis atau alat musik melodis. Kalau alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki tinggi rendah bunyi nada. Contohnya kendang, drum, maracas, triangle. Sedangkan alat musik melodis memiliki nada. Yang tadi Ibu jelaskan ya, pianika, gitar, recorder, dan angklung. Nah, ini dia. Kalau alat musik ritmis yang ini tadi tidak memiliki tinggi rendah nada. Sedangkan alat musik melodis dia ada tinggi rendahnya. Oke, jadi harus tahu ya, yang ini dia. Nah, itu saja untuk materi SBDP hari ini, nak. Untuk menambah ilmunya nanti, kita membiasakan membaca. Baca apa, Bu? Membaca sumber ilmu yang ada. Bila di rumah yang ada hanya buku paket, baca buku paketnya yaitu materi SBDP. Bila yang ada LKS, dibaca materi yang LKS-nya materi SBDP. Artinya anak ibu dengan banyak membaca, insya Allah ilmunya semakin banyak. Oke? Nah, jadi ini tugas mandiri. Sebelum anak ibu kerjakan nanti, ibu mintakan baca kembali bukunya ya, nak ya. Tugas dikerjakan secara online. Link tugas ibu bagikan di grup seperti biasa. Soal ibu ambil dari LKS halaman 34, 63, dan 92.
Jadi bisa nanti anak ibu buka dulu di LKS itu, kerjakan dulu. Nah, soal berbentuk pilihan ganda sebanyak 20. Batas mengerjakan pukul 10 malam. Setelah selesai mengerjakan tugas online, itu kan nilai sudah keluar ya nak ya. Sudah tahu nanti nilai benar salahnya. Pindahkan nilai dan jawabannya itu ke LKS. Tujuannya biar anak ibu ingat ketika mau ujian nanti kita sudah ada materi atau anak ibu ingat jawaban yang benar dari soal yang ada di buku. Siswa yang mengerjakan tugas berarti hadir dan siswa yang tidak mengerjakan tugas berarti dianggap tidak hadir. Artinya apa? Nah, jadi kalau dia mengerjakan tugasnya itu sebelum batas jam 10, berarti besok pagi di situ rekapnya dia hadir. Dia mengikuti pelajaran SBDP. Nah, apabila tidak bisa hadir, tidak bisa mengikuti pelajaran dengan alasan sakit atau kondisi yang tidak memungkinkan, nah silahkan konfirmasi ke ibu, ya nak ya. Biar ibu tahu kondisi anak ibu sedang sakitkah atau bagaimana. Jadi ibu tidak salah memberikan keterangan. Jadi anak ibu baca kembali buku LKS dan buku paketnya. Di LKS dan buku paket itu sangat banyak soal-soal latihan. Silahkan diulang, dikerjakan secara mandiri. Walaupun tidak ibu arahkan untuk dikumpulkan. Jadi kerjakan saja. Insya Allah bermanfaat untuk diri anak ibu semuanya. Enak ya? Nah, ibu rasa cukup sampai di sini dulu penjelasan ibu untuk materi SBDP. Nah, tugas nanti dikerjakan. Mohon maaf kalau dalam penyampaian ibu ada kata-kata yang tidak tepat atau kurang berkenan, ibu mohon maaf. Ya nak ya? Kita tutup sama-sama dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap berada di rumah, sehat selalu, dan jangan lupa tetap beribadah, sholat, dan mengaji. Dan jangan pernah melawan kata orang tua, biar ilmunya berkah. Ya nak ya? Ibu ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.